Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita masih sempat berjumpa di video kali ini. Dan tak lupa pula salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan suri teladan bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai luas wilayah mencapai 7,7 juta kilometer persegi, di mana dari luas tersebut kurang lebih 70%-nya itu merupakan perairan, sehingga luas daratannya itu hanya sepertiga darinya. Indonesia mempunyai sumber daya alam non hayati yang sangat lengkap. Indonesia mempunyai gunung hingga laut, mempunyai daratan yang kering hingga rawa-rawa, yang di dalamnya terkandung banyak jenis ekosistem. Terkait dengan sumber daya hayati, Indonesia juga mempunyai keanekaragaman hayati yang sangat melimpah, sehingga Indonesia disebut sebagai negara yang mempunyai mega biodiversity. Indonesia juga mempunyai deposit sumber daya alam yang sangat tinggi. Berbagai jenis tambang kita punyai, tapi tidak hanya itu, namun di lain pihak, kayanya sumber daya alam di Indonesia tidak membuat Indonesia menjadi negara yang kaya dan maju. Bahkan belakangan ini, berbagai kalangan dan berbagai kajian memperlihatkan bahwa saat ini Indonesia mulai kesulitan mendapatkan bahan pangan, dan kualitas lingkungan juga dirasakan semakin menurun. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang definisi sumber daya alam, jenis-jenis sumber daya alam, keanekaragaman hayati, pendekatan keanekaragaman hayati, nilai guna keanekaragaman hayati, dan permasalahannya. Yang pertama yaitu sumber daya alam, definisi sumber daya alam, di mana sumber daya alam juga diartikan sebagai suatu atribut atau unsur dari lingkungan yang menurut anggapan manusia mempunyai nilai dalam jangka waktu tertentu dan ditentukan oleh keadaan sosial budaya, ekonomi, teknologi, dan kelembagaan. Sumber daya alam adalah sumber daya alam yang terbentuk karena adanya kekuatan alamiah, yang mana menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya alam hayati dan non-hayati yang secara keseluruhan membentuk suatu ekosistem. Ada berbagai jenis pembagian sumber daya alam, diantaranya adalah pembagian sumber daya alam yang dibagi berdasarkan proses terjadinya, di mana untuk sumber daya alam menurut proses terjadinya dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya buatan dan sumber daya alam alami. Sumber daya alam buatan yaitu sumber daya yang sengaja dibuat manusia
untuk memenuhi kebutuhannya, misalnya saja waduk, danau, tempat rekreasi, areal pertanian, perkebunan, dan lain-lain. Sedangkan untuk sumber daya alam alami, yaitu sumber daya alam yang tersedia secara alami, contohnya saja hutan, air, tanah, dan lain-lain. Kemudian untuk sumber daya alam berdasarkan sifatnya, yaitu sumber daya alam non hayati dan sumber daya alam hayati. Untuk yang non hayati adalah sumber daya alam yang merupakan benda-benda mati atau biotik, tetapi memegang peranan penting dalam menentukan kualitas lingkungan. Contohnya saja sumber daya alam, misalnya tanah, air, iklim, mineral, dan lain-lain. Untuk sumber daya alam hayati, yaitu sumber daya alam yang terdiri dari makhluk hidup, biotik, yang berperan sebagai produsen, perombak, dan konsumen. Contohnya saja tumbuhan sebagai produsen, mikroorganisme sebagai perombak atau pengurai, dan konsumen sebagai satwa, ikan, dan manusia. Kemudian berdasarkan kemampuannya untuk pulih kembali, yaitu ada dua. Yang pertama, sumber daya alam yang tidak dapat pulih atau tidak dapat diperbaharui. Yang kedua, yaitu sumber daya alam yang dapat pulih atau tidak dapat diperbaharui. Untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, ya adalah sumber daya alam yang mempunyai sifat bahwa volume fisiknya tersedia tetap dan tidak dapat dipengaruhi oleh proses alam. Atau kalaupun dapat diperbaharui, diperlukan waktu yang sangat panjang atau ribuan tahun untuk memperbaikinya. Misalnya saja minyak bumi, gas alam, batu bara, dan lain-lain. Untuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau dapat pulih, itu dapat diperbaharui baik secara alami maupun secara buatan oleh manusia. Namun ketika kita dapat memanfaatkannya secara sebaik mungkin. Namun ketika kita memanfaatkannya secara semena-mena atau seenaknya saja, sumber daya alam ini mungkin akan hilang manfaatnya. Maka dari itu, untuk sumber daya alam dapat pulih itu kita bagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat pulih namun memiliki titik kritis. Yang kedua itu sumber daya alam yang dapat pulih namun tidak memiliki titik kritis. Untuk yang memiliki titik kritis, contohnya udara segar, air bersih, tanah subur, tanaman, dan hewan. Untuk sumber daya alam yang tidak memiliki titik kritis, misalnya saja gelombang air laut, matahari, angin, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu keanekaragaman hayati. Jadi Indonesia yang memiliki luas mencapai kurang lebih 7,7 juta kilometer bujur sangkar, itu terletak secara geografis sangat strategis karena terletak di daerah Khatulistiwa, sehingga Indonesia mempunyai iklim yang lembut sepanjang tahun, selalu hangat dan sangat cocok untuk makhluk hidup maupun memungkinkan semua makhluk hidup merasa nyaman sepanjang waktu. Sehingga Indonesia mempunyai keragaman tipe habitat dan ekosistem yang tinggi. Adapun pengertian
Keanekaragaman hayati menurut istilah yang sering digunakan untuk menerangkan keragaman ekosistem dan keragaman variabilitas hewan, tumbuhan, serta jasa tektonik di alam. Adapun beberapa definisi keanekaragaman hayati. Yang pertama, menurut pasal 2 Konvensi Keanekaragaman Hayati, yaitu variasi yang terdapat di antara makhluk hidup dari semua sumber, baik pada ekosistem daratan, lautan, dan sumber ekosistem perairan lain, serta kompleks-kompleks ekologis yang merupakan bagian dari keanekaragaman. Menurut Shepard dan Hartung, keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman kehidupan di suatu daerah tertentu yang dibentuk oleh makhluk hidup yang ada serta interaksi di antara individu dan interaksi antara individu dan lingkungannya. Yang ketiga, menurut United Nations Convention on Biological Diversity (UNCBD), keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman kehidupan organisme dari berbagai jenis termasuk di bumi, kelautan, dan ekosistem lainnya, serta kompleksitas ekologi dan komponen yang menjadi bagian di dalam meliputi keanekaragaman spesies dan ekosistemnya. Menurut Intergovernmental Panel on Climate Change, keanekaragaman hayati lebih ditekankan pada 3 tingkatan, yaitu genetik, spesies, dan ekosistem. Sehingga keanekaragaman hayati mencakup keanekaragaman ekosistem atau habitat, keanekaragaman jenis atau spesies, dan keanekaragaman genetik atau varietas atau ras. Sejalan dengan pendapat Alistair bahwa ada 3 pendekatan dalam menerjemahkan istilah keanekaragaman hayati, yaitu sebagai keanekaragaman di tingkat genetik, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Yang pertama yaitu keanekaragaman genetik. Pada individu-individu yang spesiesnya sama, sering terdapat perbedaan morfologi antara individu yang satu dengan individu yang lain. Perbedaan morfologi tersebut terjadi karena adanya keanekaragaman genetik, yakni variasi genetik muncul karena individu memiliki gen yang berbeda. Misalnya saja yang saya contohkan yaitu keanekaragaman gen pada ikan muskoki. Ini. Selanjutnya yaitu keanekaragaman spesies, di mana spesies adalah kumpulan individu yang secara morfologi, fisiologi maupun biokimia berbeda dari kelompok lain dalam hal ciri-ciri tertentu. Misalnya saja ini spesies harimau berbeda dengan singa, berbeda dengan kucing, begitu dengan cheetah. Yang ketiga adalah keanekaragaman komunitas dan ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem yang di dalamnya terdapat tempat organisme melangsungkan kehidupan dan tempat berlangsungnya interaksi antara makhluk hidup tersebut dengan faktor abiotik dan faktor biotik yang ada di sekitarnya. Misalnya saja yang saya contohkan yaitu ekosistem hutan, semak perkebunan, terumbu karang, laut, dan danau itu memiliki ekosistem yang berbeda.
Begitupun dengan organisme yang melangsungkan kehidupan di ekosistem yang di ekosistem ini pun juga memiliki perbedaan, sehingga inilah yang mengakibatkan terjadinya keanekaragaman komunitas ekosistem, begitupun dengan keanekaragaman hayati. Kemudian nilai guna keanekaragaman hayati ada dua, yaitu nilai ekonomi langsung, yakni nilai ekonomi yang berkaitan dengan produk yang dipanen, baik nilai manfaat konsumtif maupun nilai manfaat produktif. Misalnya saja seorang petani yang telah memanen padinya, kemudian menjual kepada pedagang yang menghasilkan sejumlah uang. Itulah yang dimaksud contoh dari nilai ekonomi secara langsung. Misalnya lagi hasil tangkapan ikan seorang nelayan kemudian dijual ke para konsumen atau distributor yang menghasilkan sejumlah uang, kemudian dimanfaatkan secara konsumtif. Itulah merupakan contoh dari nilai ekonomi secara langsung. Untuk nilai ekonomi secara tidak langsung adalah nilai ekonomi yang berkaitan dengan keuntungan yang diperoleh dari keanekaragaman hayati namun tidak mencakup panen atau merusak sumber daya. Maksudnya di sini nilai-nilai yang bermanfaat secara tidak langsung kepada kita sebagai makhluk hidup, manusia, mendapat, namun tidak pada tataran panen. Misalnya saja kita mendapatkan udara segar dari tumbuhan-tumbuhan hijau, kita mendapatkan perasaan yang nyaman ketika kita melihat ombak di pinggir pantai dan sebagainya. Kemudian kerusakan dan penyusutan sumber daya hayati, ada beberapa faktor menurut UNDP. Yang pertama itu faktor secara langsung. Jadi maksud dari sini adalah faktor yang secara langsung mengakibatkan terjadinya kerusakan dan penyusutan sumber daya hayati. Misalnya saja pengambilan dan perdagangan ilegal dari berbagai komoditi sumber daya hayati. Jadi untuk faktor yang ini telah banyak terjadi di Indonesia, banyaknya perdagangan secara ilegal makhluk hidup atau hewan-hewan yang secara hewan tersebut dilindungi oleh negara namun tetap diperdagangkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian pemanfaatan atau eksploitasi sumber daya secara berlebihan. Kemudian konversi habitat alami yang menjadi lahan produktif, misalnya dari lahan pertanian menjadi lahan industri, itu juga mengakibatkan penyusutan dan kerusakan sumber daya hayati. Kemudian hilangnya fragmentasi habitat yang terjadi disebabkan bencana alam, pencemaran baik yang terjadi di darat, laut, udara, itu jelas-jelas merusak atau akan terjadi penyusutan sumber daya hayati. Kemudian terjadinya perubahan global, iklim global, itu juga akan mempengaruhi sumber daya hayati kita. Kemudian
Selanjutnya yaitu faktor kedua, faktor tidak langsung mengakibatkan terjadinya kerusakan penyusutan sumber daya hayati, misalnya pertambahan penduduk yang masih belum dapat dikendalikan, tekanan kemiskinan yang mengakibatkan masyarakat merambah sumber daya alam hayati, penggunaan teknologi yang kurang ramah lingkungan, penegakan hukum yang lemah, dan sebagainya. Yang ketiga itu faktor pendorong yang mengakibatkan terjadinya kerusakan dan penyusutan sumber daya hayati, seperti kebijakan negara yang eksploitatif, kebijakan yang tidak sejalan antara yang satu dengan yang lain, bahkan malah bertentangan, kemudian kebijakan pusat dan tidak partisipatoris, tidak memadai penelitian dan sistem informasi yang terkait dengan kerusakan dan penyusutan sumber daya hayati dan sebagainya. Itulah tadi penjelasan atau sedikit pemaparan tentang sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Selanjutnya ketika ada pertanyaan dan kritik dan saran, saya buka di ruang diskusi di lentera masing-masing, dan saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.